Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syamsu, mahasiswa semester 4 Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada, NIM 2249538 PEK 28473. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Mendiagnosis Zakat di Lembaga Amil Zakat DIY berdasarkan perspektif Dynamic Accountability dan Democratic Accountability yang dalam hal ini dibimbing oleh Bapak Dr. Sumiana MSI AKCA. Presentasi kali ini melanjutkan presentasi dari M1 yang telah saya lakukan. Baiklah, berkaitan dengan penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya isu yang terjadi di LSM, di mana pada saat ini LSM itu mengalami peningkatan. Yang seperti kita ketahui di sini bahwa peningkatan LSM dari tahun 2012 yang awalnya hanya berjumlah 2.293 LSM, kini menjadi 500.000 lebih LSM pada tahun 2021. Kemudian pertumbuhan LSM ini ternyata dinyatakan tidak sejalan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LSM. Dan juga dikatakan bahwa ternyata LSM belum mampu mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Selain itu juga, LSM memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat paling rendah dibandingkan dengan 3 lembaga lainnya, di mana LSM hanya memperoleh kepercayaan sebesar 68%, media sebesar 72%, pemerintah sebesar 70%, dan sektor korporasi mencapai tingkat kepercayaan yang paling tinggi, yaitu sebesar 78%. Selain LSM, ada juga lembaga yang membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya dalam bidang agama, yaitu Lembaga Amil Zakat. Tetapi di sini juga Lembaga Amil Zakat ternyata dikatakan belum mampu dalam mengumpulkan dana sesuai dengan pengumpulan dana sosial yang ada di Indonesia. Di mana Kamarudin Amin mengatakan bahwa potensi filantropi Islam Indonesia yang meliputi zakat, infak, dan sedekah, serta dana keagamaan sosial keagamaan lainnya, itu sangatlah besar, yakni sekitar 327 triliun per tahun. Tetapi aktualisasinya hingga saat ini itu masih jauh dari sempurna, yakni hanya sebesar 22,4 triliun pada tahun 2022 kemarin. Sehingga hal ini yang menjadi kesenjangan dan menimbulkan pertanyaan, ada apa sebenarnya yang terjadi di LSM? Khususnya ada apa sebenarnya yang terjadi di lembaga-lembaga zakat yang mengumpulkan dana. Nah, dengan adanya isu ini, maka perlu dipertanyakan sebenarnya apa yang terjadi dengan LSM dan apa yang terjadi sebenarnya di lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana zakat. Mengapa realisasinya belum juga tercapai? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya tertarik ingin melihat dari sisi dynamic accountability dan democratic accountability. Dari sisi dynamic accountability ini, saya ingin melihat apakah LSM atau lembaga zakat yang mengumpulkan dananya ini sudah bergerak atau merespon situasi yang ada saat ini, misalnya terkait dengan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap LSM dan masalah kemiskinan juga yang belum teratasi. Kemudian dari segi democratic accountability, di sini saya ingin melihat apakah LSM atau lembaga zakat ini telah melibatkan misalnya penerima manfaat dalam pengambilan keputusan yang mereka akan lakukan. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan motivasi penelitian dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ini ada 3. Yang pertama terkait dengan bagaimana penerapan dynamic accountability dan democratic accountability dalam pengelolaan zakat di lembaga amil zakat DIY. Kemudian yang kedua, bagaimana lembaga amil zakat DIY dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi untuk memperbaiki kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga, mengapa konsep dynamic accountability dan democratic accountability menginduksi proses pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengeksplorasi penerapan dynamic accountability dan democratic accountability di lembaga amil zakat DIY. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bagaimana lembaga amil zakat DIY dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi untuk memperbaiki kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui mengapa konsep dynamic accountability dan democratic accountability ini menginduksi proses pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat. Adapun motivasi dari penelitian ini, yang pertama terkait dengan adanya tuduhan bahwa LSM tidak memberikan akuntabilitasnya kepada pemangku kepentingan. Nah, penelitian ini dilakukan di Zimbabwe, di mana SAFA di situ mengatakan bahwa LSM-LSM yang ada di Zimbabwe itu dituduh mereka tidak memberikan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, penelitian yang ada belum melibatkan suara penerima manfaat dalam melakukan evaluasi LSM untuk meningkatkan akuntabilitas dan hanya berfokus pada peran mereka dalam proses akuntabilitas. Dan yang ketiga, penelitian ini akan melihat akuntabilitas zakat dari perspektif dynamic accountability dan democratic accountability. Selanjutnya, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama dynamic accountability. Nah, di sini Ibrahim pada tahun 2003 mengatakan bahwa mekanisme akuntabilitas yang diidentifikasi dalam studi mereka ini ternyata berkontribusi pada dinamis akuntabilitas internal dalam LSM. Di antaranya penilaian dan evaluasi kinerja, partisipasi, pengaturan mandiri, dan audit sosial. Selanjutnya, democratic accountability. Nah, demokratis paling baik itu ditempatkan ketika melibatkan mereka yang harapan hidup dan peluang hidupnya itu ditentukan oleh pihak-pihak yang berkuasa, sehingga mendekatkan lingkaran pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama terkait dengan akuntabilitas, di mana akuntabilitas di sini merupakan sebuah praktik yang secara moral itu penting untuk dilakukan karena meminta pertanggungjawaban kepada seseorang berarti meminta orang tersebut memberikan tanggung jawab atas perilakunya secara diskursif. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan LSM atau lembaga zakat, maka lembaga zakat harus memberikan akuntabilitas atau pertanggungjawaban mereka kepada pihak-pihak atau para pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu akuntabilitas LSM berbasis Islam. Nah, tujuan utama akuntabilitas dalam Islam adalah untuk memenuhi pertanggungjawaban kepada Tuhan, aspek amanah dan khalifah. Nah, mengingat sifat transenden dari tanggung jawab ini, akuntabilitas diberlakukan melalui pemenuhan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan dalam memastikan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Kemudian berikutnya zakat. Di sini zakat merupakan tanggung jawab yang harus dibayar umat Islam atas sebagian dari kekayaan mereka. Dan yang berikutnya pengelolaan zakat di Indonesia, di mana pengelolaan zakat di Indonesia ini tidak lepas dari amanat Undang-Undang tahun 1945. Dalam artian, dalam pendirian zakat di Indonesia itu sudah ada undang-undang yang mengatur bagaimana seharusnya pengelolaan zakat dilakukan di Indonesia. Kemudian adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu yang pertama, meskipun terdapat banyak literatur terkait dengan akuntabilitas zakat di lembaga filantropi Islam, penelitian-penelitian terdahulu itu tidak secara eksplisit mengkaji tentang bagaimana sebenarnya akuntabilitas zakat ini. Selanjutnya, yang kedua, berbagai penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang akuntabilitas LSM tidak secara umum menggunakan teori atau konsep tertentu. Padahal teori atau konsep tertentu ini digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif, itu sebagai pegangan kita, sebagai arahan kita dalam melakukan penelitian-penelitian kualitatif. Sehingga mengapa teori atau konsep itu sangat perlu dilakukan dalam melakukan penelitian kualitatif. Selanjutnya terkait dengan akuntabilitas LSM atau lembaga filantropi Islam ataupun lembaga zakat ini masih jarang dilakukan dalam konteks Indonesia dengan menggunakan teori atau konsep tertentu. Nah, penggunaan sebuah teori atau konsep ini penting dalam mengarahkan penelitian agar lebih terstruktur dan terarah. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama terkait dengan desain penelitian.
Nah, dalam mencapai tujuan penelitian ini, metode kualitatif menjadi pendekatan yang dianggap tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian, di sini critical realism menjadi metode dalam mengukur hubungan sebab akibat mendasar terkait peristiwa-peristiwa sosial untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan mampu memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Selanjutnya, terkait dengan pemilihan objek dalam penelitian ini, objek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu DIY yang dipilih dengan tentunya melihat beberapa pertimbangan. Yang berikutnya, jenis sumber data dan cara pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode semi-struktur, di mana penulis menyiapkan pertanyaan sebelum wawancara dan juga tetap memiliki keterbukaan apabila memungkinkan adanya pengembangan pertanyaan lebih lanjut yang relevan sesuai dengan tanggapan responden yang diwawancarai. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan teknik analisis data. Nah, sebagaimana proses penelitian kualitatif pada umumnya, prosedur awal dalam penelitian ini akan menyusun dan menyiapkan data mentah dan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian selama wawancara berlangsung akan direkam dalam bentuk audio yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan audio wawancara. Demikian presentasi proposal tesis saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.